ketemu lagi nih sama saya di Simply Marinka. Hari ini temanya anak kos-kosan, udah mirip belum? Well anyways, kan kalau misalnya sebagai anak kos-kosan itu kita butuh makan biar pinter. Nah makanannya juga nggak boleh mahal-mahal. Tapi kalau misalnya tiap hari mie instan terus kan nggak asik tuh, lama-lama ntar jadi buncit. Nah gimana ya caranya biar makanannya tetap enak? Terus habis itu juga maunya harus sehat, habis itu juga murah. Banyak maunya lu ya anak kos, pusing juga deh gue. Well anyway, I have an idea untuk membuat makanan yang sehat tapi enak. Ini sudah ada nasi merah yang matang di sini. Nah kelebihan juga kalau misalnya pakai nasi merah ini, nggak perlu nunggu semalaman karena dia sudah cukup lumayan agak-agak, pulen gitu. Jadi bisa langsung begitu matang kita langsung masak buat nasi goreng. Nah bahan-bahan yang lain ini terserah banget ya. Apa yang ada di pantry tempat kos-kosan kalian tuh, misalnya kecap manis tuh udah pasti ada dong. Habis itu ada cabai rawit nih, bisa ngambil dari orang-orang di gorengan juga boleh. Nah yang paling penting nih biar enak rasanya. Jadi kita kan kalau misalnya makan sehat juga harus enak tuh. Bawang bombay, bawang bombaynya harus dipotong-potong dulu. Bawang merah, bawang putih. Nah buat yang vegetarian boleh menggunakan tempe. Tempe yang udah digoreng seperti ini. Habis itu, terus ada ayam. Ayam udah dipotong-potong, telur, cabai besar, sama kacang mede. Nah biar ada sedikit crunch sama ada sedikit tekstur. Nah biar ada fibernya juga kita tambahin di sini greens. Boleh pakai bayam boleh pakai chaisim, boleh pakai kailan. Pertama kita nyalain dulu kompornya, panasin dulu wajannya. Lalu kita menggunakan minyak. Nah minyaknya juga harus bener nih. Minyak yang paling bagus kita gunain itu minyak beras bekatul. Nah kalau misalnya ada yang bilang suruh pakai olive oil, jangan pakai olive oil karena pada saat dia nanti berasap malah berubah menjadi toksik. Minyaknya kurang lebih 2 sendok makan seperti ini. Minyak beras bekatul, boleh minyak kelapa juga boleh. Lumayan sehat tuh. Ini yang pertama, ini udah lumayan panas. Yang kita masukin bawang bombay dulu. Semuanya pokoknya bawang bombay sama bawang merah, bawang putih pokoknya terakhir aja. Pokoknya sampai bener-bener harum. Buat yang suka pedas, cabai rawit jangan lupa. Mau berapa nih cabai rawitnya? Buat yang pedas, sukanya pedas boleh 3. Di sini kita cukup 1 aja dulu ya sekarang. Sampai baunya kecium harum, baru kita tambahin bawang putihnya. Oke guys, sementara kita menunggu untuk bawang-bawangannya itu sampai bener-bener mateng, kita tambahin lagi dulu cabai rawitnya. Nah buat sayurannya, kita bisa pakai ini sebetulnya untuk fiber. Jadi yang mau kita pakai sebetulnya cuma bagian daunnya aja. Ini kita lipat kurang lebih seperti ini. Terus kita potong. Sedikit seperti itu. Jadi biar ada fibernya. Jadi kita dikasih sayur di nasi gorengnya tapi nggak berasa seperti makan sayur. Oke kan? Ini udah harum. Kita bisa masukin cabai rawitnya. Akhirnya tadi kita menggunakan 3 cabai rawit ya. Buat yang nggak suka pedas boleh juga dikurangin jadi 1. Tapi yang jelas yang nggak boleh di skip itu bagian bawang-bawangannya. Oke, next kita harus masukin dulu bumbu-bumbunya. Di sini ada ketumbar, kita pakai kurang lebih 1 sendok makan. 1 sendok makan. Kita tambahin gula juga kurang lebih setengah sendok makan, itu biar bagian seperti bawang-bawangannya juga cepat caramelize. Tentunya garam, sedikit black pepper, dan buat yang suka ayam boleh langsung kita masukin aja ya ke dalam sini.
Jadi biar dia mateng, tapi nggak usah terlalu lama. Dan berhubung ini namanya nasi goreng sehat, aku mau nambahin satu bahan atau ingredient di sini yang bisa membuatnya jadi jauh lebih sehat karena mempunyai anti-infectant, disinfectant, yaitu kunyit. Cukup dikit aja, kita tambah kurang lebih setengah sendok teh. Dan pastiin yang ini harus sampai bener-bener matang, jadi biar nggak langu. Kita masak sampai ayamnya bener-bener matang, sampai berubah warna. Cipin dulu sedikit. I like it. Buat yang suka kecap manis, boleh ditambah dikit aja. Kurang lebih 1 sendok makan. Ini kita naruhnya sekarang, bukan nanti pas ada nasi gorengnya. Dan kalau ini agak sedikit lebih asin, nggak apa-apa, karena nanti begitu kita tambahin nasi, langsung asinnya berkurang. Jadi kita tambahin lagi sedikit garam. And langsung kita masukin nasinya. Kita aduk. Nggak usah terlalu lama juga kita masukin ayamnya, jadi biar pas lagi dimakan tuh masih tender. Kita masukin sayurannya tadi. Sini raisimnya kita masukin, kita aduk sampai bener-bener layu, lalu tambahin juga jangan lupa daun bawang. Jadi ada 4 jenis bawang-bawangan yang dipakai di sini ya. Daun bawang, bawang bombay, bawang merah, bawang putih. Emang agak banyak sih, cuma it's worth it. Jadi ini bisa dibikin 1 malam sebelumnya. Jadi nasi goreng ini bisa dibuat 1 malam sebelumnya. Kita bikin batch yang banyak, bisa dimakan untuk berhari-hari. Sabar ya, ini harus nunggu layu itunya. Nah ini boleh kita taruh telur di bagian nasi gorengnya juga, tapi aku lebih prefer kita taruh di atasnya. Buat yang vegetarian jangan lupa boleh dicampur tempe juga, atau boleh termasuk digabungin di sini. Kita gabungin aja deh ya, jadi biar proteinnya juga tambah banyak. Jangan lupa kacang mede di sini yang udah di toast, atau kita bisa beli kacang mede yang udah jadi. Nasi goreng kos-kosan tapi banyak juga bahan-bahannya ya. Dan nasi goreng kita sudah selesai under 10 minutes. Cepet banget kan? Yang lama preparasinya. Oke, ini bisa langsung kita plating. Di sini udah ada telur ceplok dan langsung kita makan. Oke guys, nasi goreng kos-kosannya udah jadi menggunakan nasi merah. Terus pokoknya yang jelas ini hemat, enak, cepat, dan apalagi tadi tuh? Sehat. Ada 4 pokoknya. Oke, ikutin aja resepnya dan jangan lupa to like and subscribe. And I'll see you again next week.